Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua event terbesar di Marvel Comics. Langsung aja kita masuk. Avengers Disassembled terbit tahun 2004, backstory in real life-nya beneran kerasa karena judul Avengers udah lama stagnan dan Marvel mutusin satu-satunya cara ngebuat timnya relevan lagi, yaitu ngehancurin mereka dulu. Ceritanya mulai dari pagi biasa di Avengers Mansion. Hawkeye, Scott Lang, Wasp, Captain Britain, sama She-Hulk lagi sarapan waktu alarm bunyi. Yang datang Jack of Hearts, hero yang setahun sebelumnya udah tur waktu nyelamatin Cassie, anak perempuan Scott. Scott keluar nemuin beliau, terus Jack minta maaf dan beliau meledak. Setengah mansionnya rata dan Scott turu di reruntuhannya. Abis itu Vision nabrakin Queen Jet ke lokasi yang sama, keluar dari kapalnya, terus ngasih peringatan kalau beliau udah nggak megang kendali atas tubuhnya sendiri. 5 bola besi, wait, kok familiar ya? Steel Bolan. Bola-bola ini keluar dari mulutnya dan berubah jadi Ultron. Di tengah baku hantam, She-Hulk lepas kendali dan ngerobek Vision jadi 2. Terus ngamuk sampai Wasp, Captain America, dan Captain Britain masuk rumah sakit. Di waktu yang sama, Tony Stark lagi pidato di PBB dalam kondisi yang beneran sadar, tapi suaranya udah kayak orang mabuk berat. Dan beliau ngehina delegasi Latveria di depan seluruh dunia. Ini negaranya Dr. Doom ya guys ya, untuk konteks. PBB pun langsung mutusin hubungan sama Avengers. Terus armada Kree nongol di atas Manhattan dan Hawkeye ngorbanin dirinya sendiri buat ngestop serangannya. Sisa timnya kagak paham apa yang baru kejadian sampai Doctor Strange datang dalam wujud astral dan nyampein kebenarannya. Semua serangan tadi ternyata sihir yang lepas kendali dan pelakunya Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Bertahun-tahun sebelumnya, Wanda punya 2 anak sama Vision. Dan nantinya di reveal, kedua anak ini bentuk buatan sihir yang beliau ciptain sendiri tanpa sadar. Jadi plot WandaVision minjem dari sini ya guys ya. Ingatannya dihapus supaya beliau bisa lanjut hidup, tapi begitu ingatannya balik tentang anak-anaknya, semua orang di sekitarnya jadi kolateral. Magneto datang dan ngebawa Wanda pergi ke Genosha, Avengers resmi bubar, She-Hulk pergi karena gak tahan rasa bersalahnya, Hank Pym dan Janet rujuk lalu pensiun, dan Captain Britain balik ke Inggris. Judul Avengers beres di sini dan dari sisa-sisanya lahir New Avengers. Jadi ya member Avengers di sini semua bubar gara-gara satu orang dan Wanda shenanigans-nya nggak berakhir di sini guys. House of M. Lanjutan langsung dari Disassembled terbit tahun 2005. Pemicunya rapat antara Avengers dan X-Men di Genosha buat mutusin nasib Wanda. Dan pilihan yang ada cuma 2, antara dikurung permanen atau dieksekusi. Yang dengar pembicaraan ini Quicksilver alias saudara kembar Wanda dan beliau panik. Akhirnya Pietro neken Wanda buat make kekuatannya duluan dan ya semua orang in universe ngira dan yakin Magneto dalangnya apa yang bakal kejadian selanjutnya. Tapi twistnya kembarnya sendiri. Dan yang Wanda lakuin yaitu nulis ulang realitas. Dunia berubah tanpa ada yang sadar. Semua orang bangun di kenyataan baru. Mutant jadi kelas penguasa. Magneto mimpin dunia dari Genosha lewat House of M. Dan tiap orang dikasih hidup yang mereka pengen. Peter Parker terkenal, bahagia, dan nikah sama Gwen Stacy. Steve Rogers jadi astronot yang bisa menua normal. Carol Danvers jadi pahlawan paling dipuja di Amerika. Jadi semuanya dapat hadiah dan gak ada yang curiga. Satu-satunya yang ingat realitas asli sebelum semua ini terjadi malahan Wolverine. Dan beliau bangun di kenyataan baru sambil ngebawa seluruh ingatan hidupnya dulu yang utuh. Terus muncul anak kecil namanya Layla Miller, mutant yang bisa ngebalikin ingatan orang cuma lewat sentuhan. Satu persatu hero dibangunin dan pemberontakan terhadap House of M mulai dibentuk di Helicarrier. Serbuan ke Genosha terjadi di isu 7. Selagi pertarungannya terus lanjut, Doctor Strange nyampe ke Wanda lewat Astral Plane dan nemuin kebenarannya. Magneto sadar Quicksilver yang ngedorong semua ini terjadi, terus nyerang anaknya sendiri sampai hampir turu. Wanda malah balik nyalain bapaknya karena dari awal obsesi Magneto soal dominasi mutant yang ngerusak hidup mereka berdua. Terus muncul 3 kata, no more mutants. Wanda udah muak. Dunia seketika balik normal. Dan beberapa saat sesudahnya, mutant di seluruh planet hilang kekuatannya serentak. Event ini dikenal sebagai M-Day. Tinggal 198 mutant tersisa yang punya kekuatan dan gak akan pernah ada lagi X-Gene yang muncul di bayi lahir. Walau di komiknya sendiri angka ini lebih simbolis daripada hitungan konkret, populasi mutant sebelum 3 kata tadi ada lebih dari 1 juta. Jadi bisa dihitung genosida gak sih? Penghabisan satu ras inilah yang jadi latar seluruh cerita X-Men yang datang abis event House of M ini.
Civil War, terbit tahun 2006 dan tagline-nya Whose Side Are You On? Wow. Kalau Ana udah ada di tahun 2006, kayaknya ini event bakal kerasa banget seseru apa ya guys ya. Pemicunya New Warriors, tim hero muda yang lagi syuting reality show. Mereka nyerbu rumah persembunyian penjahat di Stamford, Connecticut, meski sebagian membernya sadar lawannya jauh di atas mereka. Salah satu penjahatnya Nitro, dan waktu Namorita nyoba nangkep, beliau ngeledakin dirinya jauh di atas kapasitas normalnya. 612 warga turu, termasuk 60 anak sekolah, karena pusat ledakannya tepat di SD. Publik langsung berbalik total, switch up dog. Anggota New Warriors yang bahkan gak ikut pun dicap pembuat turu anak kecil, dan sebagian dari mereka diamuk masa abis identitasnya dibocorin ke internet. Contohnya Johnny Storm dipukulin sampai koma. Hukum Superhuman Registration Act yang sebelumnya masih diperdebatin langsung lolos. Dua kubu kebentuk. Tony Stark milih ngedukung hukum baru ini karena beliau yakin pengawasan resmi lebih baik daripada pelanggaran total alias semua hero di band yang bakal datang kalau para hero nolak hukumnya diresmikan. Sebaliknya, Steve Rogers nolak karena mendaftar identitas artinya keluarga tiap pahlawan otomatis bisa jadi target, juga ngehapus kebebasan hak sipil. Dari sini, Iron Man ngelawan Captain America. Dan mulai efek domino. Spider-Man buka topeng di konferensi pers dan ngumumin nama aslinya ke seluruh dunia. Reed Richards dan Tony ngebangun penjara di Negative Zone namanya Prison 42, dan kubu Captain America dikurung di dalamnya tanpa pengadilan. Titik paling gelapnya muncul waktu Thor turu di Ragnarok. Jadi Tony bikin klon beliau dari sehelai rambutnya pakai Project Lightning. Tapi ya di satu pertarungan, klonnya nembus dada Bill Foster pakai petir dan Bill turu di tempat. Dua kubu sama-sama shock berat, Cap mundur, dan dari sinilah perangnya berubah jadi perang beneran. Sue, Peter, sama Johnny pindah ke kubu Cap gara-gara kejadian ini. Puncak perang ini kejadian di jalanan New York. Cap hampir ngalahin Tony, terus berhenti pas ngerasain petugas darurat dan warga biasa nahan tangannya. Steve sadar beliau udah kalah di sisi yang paling penting, yaitu dukungan orang yang seharusnya beliau lindungi, dan kerusakan kolateral yang jadi akibat perang ini udah kelewatan. Cap akhirnya nyerah dan minta diborgol sendiri. Registration Act jalan, era 50 State Initiative dimulai, dan Tony jadi direktur S.H.I.E.L.D. Terus di Captain America nomor 25, dalam perjalanan menuju sidangnya, Steve Rogers ditembak di tangga gedung pengadilan, mengakhiri hidupnya. Secret Invasion, terbit tahun 2008, udah di-setup bertahun-tahun sebelum event ini terjadi ya guys ya. Dulu Illuminati nyerbu istana Skrull buat ngasih peringatan supaya bumi jangan pernah diganggu. Rencananya gagal, mereka ketangkep, diperiksa abis-abisan, terus berhasil kabur. Dari sini para Skrull dapat sampel dari tubuh mereka. Satu putri namanya Feranki ngingetin Kaisar Dorek soal ramalan kuno, yaitu isinya abis penyerbuan ini dunia Skrull bakal hancur dan mereka harus ngambil satu dunia biru sebagai rumah baru. Dorek nganggep beliau gila terus diasingin. Ramalannya beneran kejadian. Galactus makan planet Skrull, Annihilation Wave nyapu wilayah mereka, dan Feranki naik jadi ratu. Akhirnya terbentuk satu rencana, yaitu infiltrasi pelan-pelan. Skrull generasi baru udah adaptasi dan gak bisa dideteksi teknologi maupun sihir. Dan Feranki turun langsung, nyamar jadi Spider-Woman, terus duduk di line up Avengers selama bertahun-tahun sambil ngasih laporan balik ke kerajaannya. Opening Secret Invasion masih jadi salah satu opening terbaik dari event Marvel manapun ya guys ya. Jadi begini ceritanya. Tony minta Reed sama Hank Pym nyari cara ngedeteksi Skrull generasi baru, karena invasi Skrull ini udah jelas mulai pas Elektra turu dan balik ke wujud Skrullnya ngebuat semua hero paranoid. Reed akhirnya nemu jawabannya, tapi tiba-tiba Hank nembak beliau jadi bubur. Dan ternyata nih orang Skrull cow. Di saat yang sama, Sue Storm palsu ngebuka portal Negative Zone di dalam Baxter Building untuk nyedot Fantastic Four masuk ke dalam dimensinya. Karena pada dasarnya tim ini salah satu ancaman paling gede buat para Skrull. Gak ada yang bisa percaya, dan lagi tegang-tegangnya di sini. Low pointnya terjadi di Savage Land. Kapal Skrull jatuh dan yang keluar versi lama para pahlawan yang ngaku diculik puluhan tahun lalu, lengkap sama ingatan dan kepribadiannya. Meski begitu, nggak ada satupun cara buat mastiin siapa yang asli. Avengers akhirnya pecah dan kepaksa berantem lawan versi diri mereka sendiri, sementara bumi ditinggal tanpa penjaga sama sekali. Puncaknya ada di pertempuran New York. Wolverine nembus bahu Feranki pakai cakarnya. Terus Hawkeye ngambil busur Kate Bishop dan nembak kepala Ratu Skrull ini. Skrull yang nyamar jadi Hank Pym ngaktifin alat di dalam tubuh Janet Van
Undyne ngebuat beliau membesar dan berubah jadi bom hidup, dan Thor kepaksa ngirim Janet ke dimensi lain buat nyelamatin semua orang di sekitarnya. Meski udah dilayanin segala macam serangan fatal, si Ferengi masih hidup guys, dan yang ngeberesin beliau malahan Norman Osborn. Satu tembakan ke kepala pas banget depan kamera TV, dan akhirnya publik ngelihat beliau sebagai pahlawan yang mengakhiri invasi ini. Ujungnya Tony dipecat dan Osborn dikasih kendali penuh atas keamanan nasional. Dari sinilah era Dark Reign mulai. Avengers vs X-Men. Terbit tahun 2012, pemicunya Phoenix Force balik ke bumi, dan tujuannya jelas, yaitu menuju Hope Summers, mutant pertama yang lahir abis MD. Cyclops yakin Phoenix Force datang buat ngehidupin lagi rasnya yang udah hampir punah, sedangkan Captain America yakin Phoenix Force bakal ngeratain planet bumi, dan minta Hope diserahin ke Avengers. Cyclops nolak, terus nembak Cap duluan, pakai matanya, dan perangnya pecah. Hope kabur, sempet kerja sama bareng Wolverine, terus lari ke bulan biar bisa nyamperin Phoenix Force-nya duluan. Dua tim nyusul ke bulan juga, dan di sini Iron Man mutusin nembak Phoenix Force-nya pakai senjata badak rancangannya, dan hasilnya malah ngebuat dunia tambah kacau. Phoenix Force pecah jadi 5 bagian, terus masuk ke Cyclops, Emma Frost, Namor, Colossus, sama Magik. Mereka disebutnya Phoenix Five. Awalnya sih kelihatan berhasil. Perang di seluruh dunia dihentiin paksa, kelaparan diberesin, gurun pun diijoin, jadi makmur dan sejahtera lah satu bumi. Masalahnya, power tanpa batas ini ngerubah kelimanya pelan-pelan. Namor nyerbu Wakanda dan ngeratain negaranya. Kejadian yang berujung bubarnya pernikahan Black Panther sama Storm ya guys ya. Avengers mulai diburu kayak buronan, dan mereka berlima jadi pengatur bumi. Low pointnya malah datang dari logika perangnya sendiri. Tiap kali satu anggota Phoenix Five kalah, kekuatannya pindah ke sisanya. Jadi ngalahin mereka malah ngebuat yang nyisa jadi jauh lebih kuat. Colossus dan Magik malah saling ngehabisin abis dipancing Spider-Man, sampai akhirnya tinggal sisa Cyclops sama Emma berdua. Puncaknya, Cyclops yang putus asa nyerang Emma dan nyerap bagian Phoenix milik beliau, terus berubah jadi Dark Cyclops. Profesor X datang ngadepin muridnya langsung, dan Cyclops ngebuat turu bapak angkatnya sendiri. Abis itu beliau mulai ngeratain planet. Endingnya, Hope dan Scarlet Witch ngegabungin kekuatan mereka. Hope sempat nyerap seluruh Phoenix Force jadi White Phoenix, dan kenapa beliau bisa gini? Karena sempat diajarin sihir sama Iron Fist juga Spider-Man di Kunlun ya guys ya. Spider-Man? Hah? Anyway, Hope yang udah nyerap Phoenix Force sempat mikir buat nyimpen kekuatannya, sebelum Wanda ngeyakinin beliau kalau takdirnya justru ngelepasin kekuatan ini. Dua-duanya ngucapin nomor Phoenix, dan mantra ini entah gimana ceritanya juga ngebatalin kata-kata nomor mutants di event House of M. Cerebra langsung ngedeteksi mutant baru muncul di seluruh dunia. Cyclops pun akhirnya masuk penjara. Ini perasaan Wanda ada di mana-mana dah, god damn. Secret Wars. Terbit tahun 2015, dan ini penutup dari cerita yang udah dibangun selama 3 tahun dari Avengers sama New Avengers. Pemicunya adalah Incursion. Dua bumi dari Mainline Universe 616 sama Ultimate Universe 1610 mulai nempatin titik yang sama, dan dua-duanya bakal hancur kecuali salah satunya diabisin duluan. Illuminati bentukan Reed udah ngancurin beberapa bumi orang lain demi nyelamatin bumi mereka sendiri, dan ini yang ngebuat semua karakter yang terlibat di event ini kotor duluan. Kagak ada yang bersih murni baik ya guys ya. Di sini juga dalangnya Beyonders, ras dari luar multiverse yang emang ngerancang kepunahan berencana, dan alat mereka Molecule Man, karena tiap universe punya satu versinya sebagai bom hidup. Eventnya akhirnya dibuka dengan kekalahan. Incursion terakhir, yaitu Earth 616, nabrak semesta Ultimate. Reed ngebuat kapal penyelamat untuk keluarga dan orang pilihannya, tapi di tengah jalan sebagian kapalnya rusak, dan Sue, Johnny, Ben, sama seluruh Future Foundation jatuh ke ledakan Incursion ini di depan matanya sendiri. Abis itu multiverse abis. Fast forward 8 tahun kemudian, ceritanya masuk ke Battle World, satu planet seadanya, tambalan dari potongan semesta yang udah musnah, dan ini dibuat juga diperintah God Emperor Doom. Tonton video ini ya guys ya. Doom ternyata yang maling kekuatan Beyonders lewat Molecule Man, dan sebelum Battle World dibangun, beliau bareng Doctor Strange udah ngeberesin para Beyonders duluan. Posisi Doom di sini bukan cuma raja, tapi beliau literally dewa yang disembah. Sejarah ditulis ulang, nggak ada satupun penduduk yang inget multiverse pernah ada. Parator jadi penegak hukumnya, dan Susan Storm jadi istri beliau, dan mereka punya anak. Kelihatannya ya udah nggak ada harapan selain hidup di dunia yang Doom buat ini ya guys ya. Tapi puncaknya, waktu rahasianya bocor. Semua yang selamat di kapal Reed bangun dan mulai ngebuat pemberontakan. Salah satunya Black Panther yang megang Infinity Gauntlet cowok. Di event ini juga muncul panel yang paling banyak di LARPing ya guys ya, yaitu Doom dengan mudah ngebuat turun Thanos. Lanjut, akhirnya Reed nyamperin Doom langsung. Molecule Man mutusin ngelepas kekuatannya dari Doom pas berhasil diyakinin Reed. Jadi dua orang ini akhirnya
akhirnya berantem sebagai manusia biasa. Sampai-sampai Doom ngaku kalau posisi mereka dibalik, Reed bakal ngebenerin sisa semua multiverse-nya lebih baik daripada beliau sendiri. Pengakuan inilah yang ngebuat Molecule Man mindahin kekuatannya ke Reed Richards. Battle World dibongkar dan Reed bareng anaknya Franklin ngebangun ulang multiverse satu-satu sampai semua kembali ke semula. Reed sebagai ilmuwan dan Franklin sebagai pencipta. Miles Morales dipindahin permanen ke Earth 616 lengkap sama ibunya yang di Ultimate Universe lamanya udah turun. Dan di Latveria, Doom ngeliat cermin dan wajahnya udah nggak ada bekas luka sama sekali. Artinya Reed ngeluangin waktunya ketika ngebenerin multiverse cuma untuk nyembuhin musuh terbesarnya. Emang my god, Spider-Verse terbit tahun 2014. Ini fondasi film Spider-Verse yang we all know and love. Musuhnya Inheritors, satu keluarga pemburu dari Earth 001 yang mereka sebut Loom World. Mereka makan energi Spider Totem dan udah ngelakuin ini di berbagai universe selama berabad-abad. Kepala keluarganya adalah Solus bareng anak-anaknya Morlun, Deimos, Verna, Genix, Brix, Bora, sama satu yang dibuang, Karn. Mereka pakai alat yaitu Master Weaver, tawanan yang ngendalin Web of Life and Destiny, jaring yang nyambungin tiap universe. Perburuannya mulai serentak dan korbannya random. Puluhan Spider-Man dari berbagai universe dihabisin seketika. Setidaknya ada satu yang emang pantas turun ya guys ya, yaitu si Patton Parnell. Tonton video ini. Yang selamat langsung pada lari ke satu bumi yang udah kosong terus ngebentuk Spider Army. Isinya Spider-Man Noir, Spider-Ham, Spider-Man 2099, Spider-Punk, Spider UK, Silk, Miles Morales, sampai Superior Spider-Man alias Otto di dalam tubuh Peter ikut join juga. Kok banyak juga promosinya ya guys ya. Otto ini diseret dari masa lalunya mainline Peter dan yap, yang mimpin tim ini the greatest of them all, Peter Parker dari Earth 616. Tapi ya sempat berantem antara kubu Otto sama Peter sebelum akhirnya gabung barengan. Salah satunya juga Anda baru tahu datang dari sini, yaitu Spider-Gwen. Anak kira udah ada dari lama, ternyata debutnya di sini guys. Di tengah perang ini, ramalan Inheritors muncul tentang 3 totem, yaitu The Bright, The Other, sama The Scion. Ketiganya kalau dikorbanin bareng bakal ngasih kekuasaan permanen. Dan pas dicari tahu, yang kepilihnya adalah Silk jadi The Bright, Kane jadi The Other, dan The Scion ternyata Benji Parker, bayi dari semesta Spider-Girl, alias adiknya Mayday Parker, yaitu anak Peter. Selama ini terjadi, satu-satunya tempat yang aman dari semua Inheritor itu dimensinya Cosmic Spider-Man. Tapi pas diserang beneran, semua timnya panik dan pecah. Cosmic Spider-Man dibuat turun dan semua harapan seakan-akan hilang. Tim penyelamat kalah berkali-kali, Ben Reilly turun di misi ngancurin fasilitas cloning Genix, Benji Parker berhasil diambil. Puncaknya, tim Spider Army nyerbu Loom World dan mulai perang hebat antara Inheritors sama varian Spider-Man. Entah gimana ceritanya, ada Spider-Man Jepang juga ya guys ya. Ujung-ujungnya, Kane berubah jadi Man Spider badak dan nembus Solus sampai turun. Otto mutusin ngeberesin masalahnya dari akar-akarnya dan ngabisin Master Weaver. Akibatnya, jaring realitas yang ngehubungin multiverse mulai terurai. Jadi Karn, salah satu Inheritor yang ngehianatin mereka karena berhasil diyakinin para Spider-Man, kepaksa ngambil alih posisinya buat nahan semuanya. Peter sendiri nyeret Morlun ke Earth 3145, bumi yang seluruh permukaannya radioaktif. Sisa Inheritors dibuang ke bumi yang sama, dipaksa sembunyi di bunker sambil makan laba-laba radioaktif buat bertahan. Spider-Girl sempat mau ngancurin kristal berisi jiwa Solus, terus kagak jadi karena sadar pahlawan gak ngelakuin hal kayak gitu. Kalau Ana sih udah bakar tuh kristal ya guys ya. Anyway, para Spider-Man pulang ke universe-nya masing-masing dan event Spider-Verse beres. House of X, Powers of X terbit tahun 2019 dan emang ada 2 judulnya karena satu ceritanya dipecah ya guys ya. Moira McTaggart yang selama puluhan tahun dianggap manusia biasa sekaligus sekutu Xavier ternyata seorang mutant. Kekuatannya yaitu selalu terlahir kembali tiap kali beliau turun, lengkap sama seluruh ingatan hidup sebelumnya. Beliau udah ngejalanin 9 kehidupan penuh dan di tiap kehidupannya Moira nyoba jalan berbeda buat nyelamatin para mutant. Entah itu nyoba nyembuhin mutant, nyoba jalur damai Xavier, nyoba jalur perang Magneto, coba jadi penonton pun pernah. Hasilnya selalu sama, mutant punah 9 kali berturut-turut. Powers of X nunjukin 100 tahun ke depan, sisa mutant terakhir kalah dan disimpan di penangkaran udah kayak spesies langka. 1000 tahun ke depan, umat manusia udah nyatu sama Phalanx dan mutant tinggal jadi bahan obrolan nostalgia. Di kehidupan ke-10, Moira nyamperin Xavier waktu masih muda dan nunjukin seluruh isi kepalanya. Dari sinilah era Krakoa lahir dan bentuknya bukan sekolah atau tim, jadinya malah negara.
Fondasinya ada 3 hal. Pertama, Krakoa sendiri pulau hidup yang bisa numbuhin gerbang teleportasi ke seluruh penjuru planet. Kedua, ada 3 obat dari bunga yang cuma bisa tumbuh di pulaunya. 1 antibiotik universal, 1 yang nambah umur manusia 5 tahun, 1 lagi buat penyakit pikiran. Obat inilah yang ngebuat negara-negara dunia kepaksa ngakuin Krakoa karena kepentingan ekonomi mereka sendiri. Jelas lah ya. Ketiga, dan paling rada-rada, Resurrection Protocol. 5 mutant muda yang kalau digabungin bisa nyetak tubuh baru. Ditambah cadangan pikiran yang Xavier simpen diam-diam lewat Cerebro selama bertahun-tahun, artinya mutant gak bisa turun permanen lagi. Puncaknya terjadi ketika Orchis Forge, stasiun luar angkasa dengan bentuk kepala Sentinel, diserbu buat ngehancurin Mother Mold, mesin yang bisa nyetak Sentinel lain sendiri. Misinya berhasil dan seluruh tim yang berangkat turu di misi ini. Tapi ya balik lagi, semuanya keluar hidup dari telur di Krakoa di next issue dari Resurrection Protocol. Nunjukin kalau para mutant sekarang udah nggak terikat aturan semesta lagi, yaitu kematian. Xavier dan Magneto ngebentuk Quiet Council, ngundang tiap mutant di bumi termasuk musuh lama kayak Apocalypse, Mr. Sinister, sama Sebastian Shaw. 3 hukum Krakoa ditetapin dan salah satunya jangan ngebuat manusia turu. Kalau aja manusia bisa kayak gini ke mutant kan asik ya guys ya. Dan itu dia event terbesar di Marvel Comics dijelaskan. Favorit kalian yang mana? Kalau mau lanjut part 2 atau ada ide konten lain, jangan lupa komen di bawah.